Ya, halo bos, balik lagi di Johan Lang. Saya udah sampai Salatiga dan ini saya menuju ke Naruna. Ini bagian depannya ya, teman-teman. Keren banget, kekinian banget tempatnya. Ini bagian kalau kita melihat Naruna itu jalanannya kayak begini, bos. Tampak depannya. Menurut saya pribadi, secara pribadi yang memakai mobil yang mungkin gak kecil, ini jalanan termasuk sempit ya. Jadi dua arah itu agak mepet-mepet. Dan ternyata posisinya ini di belakangnya dari pusat pendidikan yaitu universitas. Makanya mungkin banyak mahasiswa daerah sini ya. Dan kawasan ini ternyata banyak kawasan mahasiswa yang orang Papua katanya. Jadi tempatnya di sini jangan heran kalau ternyata ada tiba-tiba kelihatan orang Papua di sini. Jadi jangan kaget, jangan heran. Memang ini daerahnya agak daerah Papua. Tapi tempatnya menarik banget dan orang Papua baik-baik teman-teman. Saya sempat ngobrol dengan orang Papua di sini dan orangnya welcome banget dengan kita. Dan di bagian depannya kalau kalian mau masuk tempatnya kayak begini teman-teman. Nah kita masuk dan satu hal di sini ya. Kalau yang mau ke sini make sure anak yang sudah cukup umur dan orang tua yang tidak terlalu tua. Nah ini kenapa saya bilang begitu. Jalanannya tidak bisa bos dilalui oleh orang yang cukup terlalu tua. Nggak bisa. Tangganya pun malah yang kecil. Jadi menurut saya agak sedikit aneh ya. Kadang sedikit lucu aja kita jalannya di lebih kecil daripada tempat yang tengahnya itu. Jadi tempat tengahnya itu malah tidak bisa dilaluin ya. Jadi harus kita naik tangganya kecil-kecil di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Nah ini bagian depannya jadi bagian untuk makan-makan cuma sampai di lantai ini aja. Jadi lantai 2 ini khusus untuk makan-makan. Dan bagian bawah tadi yang kayak ada sarang lebah itu untuk makan-makan. Gak mungkin dong orang tua makan di sarang lebah, pasti makannya di sini dong ya. Nah ini juga ada masuk tembusannya masuk sini. Kalau tadi dari tampak depan teman-teman bisa lihat ada kaca. Ternyata kacanya ini nembus ke sini bos. Jadi kita bisa ngeliat dari bawah nih seperti ini nih bos. Widih keren ya. Jadi ini rumah makan yang kekinian banget. Jadi teman-teman jangan salah kalau ke sini tuh pastiin tahu dulu. Oh ini memang untuk tempat kekinian ini untuk anak muda. Jadi jangan kaget kalau banyak anak muda di sini ya. Dan ada tempat duduk juga tuh. Bawahnya kolam ada tempat duduknya. Itu ada keramiknya juga bos. Dan di Naruna ini terkenal sekali dengan pembuatan keramiknya, tanah liat. Nanti bos bisa cek ya, bisa saya kasih tunjuk. Anak saya juga ikutan main ke sana. Nih, anak saya suruh duduk di sini nih. Lucu juga ya. Jadi bawahnya kolam ya. Nah, nih buat duduk kayak begini nih. Lucu juga ya. Di bawahnya ada belakangnya ada tanaman-tanaman. Jadi macam kayak di ubud-ubutan gitu ya. Nah, nih untuk Naruna spesial menunya ada di sini teman-teman. Nah ini ada ayam ini kalian baca sendiri lah di pause juga boleh. Dan di sini yang menurut saya agak sayang tidak ada es teh manis ya. Adanya es teh serai. Iya es teh serai. Es teh manis nggak ada yang lemon tea. Saya akhirnya beli lemon tea. Nah ini bagian ininya tempat duduknya. Ini mejanya itu pakainya pintu ya. Jadi agak unik-unik lah gitu. Nah ini bagiannya semua dari piring, dari pajangannya ya, dari tempat untuk petatakannya makanan itu semuanya pakai keramik ketahanan liat yang dia bikin. Dan di bagian atasnya bos, kalau di atasnya lagi ini ada tempat untuk anak-anak atau siapapun yang mau main tanah liat. Bukan main ya, bikin. Ini bayar bos, bayarnya berapa? Nanti ada tarifnya, saya kasih 7 tarifnya ya bis nih ya. Nah ini Naruna Play Clay. Clay itu tanah liat artinya bos, saya juga gak tahu, baru tanya anak saya. Ternyata anak saya lebih jago ngerti. Price-nya 100.000 kalau yang biasa-biasa ya. Teknik lempeng lempeng. Nah, terus ada teknik yang bikin apa tuh. Oh ini teknik tekan ya. Harganya 100.000. Teh lukis sederhana 100.000 misalkan. Nah ini ada komposisi untuk usianya. Jadi ada usianya teman-teman ya. Cek aja nanti di bagian sini ada usianya. Ternyata oh ini putar sederhana 200.000 misalkan. Ya ada usianya misalkan untuk anak-anak nih saya kasih tunjuk ya. Tuh target usia tuh ada 4 SD sampai SMP misalnya. Nah seperti itu. Jadi ini gak sembarangan bos. Jadi dia sudah mengetahui betul kurang lebih gambarannya untuk orang mau mencoba tanah liat itu seperti apa, pengalaman bikin dari tanah liat seperti apa. Jadi owner di sini ternyata juga mempertimbangkan masalah usia. Jadi nggak cuman asal mau laku. Nah
Jarang banget zaman sekarang orang berpikir ke situ ya, biasanya asal mau laku aja. Yang mahal dipukul aja udah, semuanya bisa, padahal nggak sesuai. Ini mbaknya pun juga baik banget. Mbaknya yang ada di sini yang bikin play ini, dia bener-bener bilang, oh ini nggak bisa pak karena begini, oh ini nggak bisa pak karena begitu. Jadi dijelasin ke kita, jadi kita merasa dimanusiakan lah kalau saya bilang ya. Nah nih prestisnya untuk lengkapnya bisa di pause aja teman-teman, kalau mau di zooming boleh silahkan. Ya ini prestisnya, harganya menurut saya sih ya kalau untuk anak-anak kecil, anak saya usia 8 tahun kasih yang 100 ribuan lah boleh lah. Ini Naruna dapat macam gini kayak koki aja ya. Warnanya merah teman-teman. Nah ini mbaknya. Nah ini mbaknya saya bilang tadi, mbaknya cukup baik untuk memberikan keterangan ke kita ya. Jadi dia nggak asal ngelakuin barangnya nggak asal ngelakuin jasanya daripada tempatnya dia ya. Jadi bagus banget, diajarin satu persatu. Ini caranya tekannya begini ya dek, dikasih begini jadi kamu begini. Wah nih sabar banget, jarang-jarang loh anak muda ya sih, tapi banyak masih muda loh, masih muda ya. Nah dia bisa sabar, bisa baik, bisa kayak orang ngajarin anak-anak adik-adik kecil yang lebih kecil jauh dari kamu, jauh dari dia. Nah ini kenapa dia bilang nggak bisa, karena dia bilang posisinya kakinya nggak nyampe pak katanya. Oh bagus, nah ini hasilnya ya teman-teman. Nih ada hasilnya kayak begini teman-teman ya. Oh menurut saya bagus banget. Jadi ini melalui proses lagi. Jadi habis kita bikin ini kita bisa bawa pulang teman-teman. Tapi kalau kamu mau lebih bagus hasilnya, ada proses pembakaran kalau nggak salah ya saya. Ada proses pembakaran. Ada 1-2 proses lagi yang itu harus dilaluin. Kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu kita baru bisa mendapatkan hasil dari tanah liat itu menjadi sebuah keramik. Keramik menjadi sebuah keramik gimana maksudnya bos? Nih saya kasih tunjuk ya. Saya naik lagi ke lantai 3. Ini bagian ini adalah khusus galeri. Jadi khusus untuk hasil-hasil yang memang udah profesional bikinnya ya. Keramik keramik yang bagus punya. Jadi ada piring, ada gelas, ada tempat tadi yang buat tuang teh, itu ada semua di sini. Nah ini bos, lokasinya oke ya. Jadi posisinya cahayanya pun menggunakan cahaya matahari. Jadi di sini tuh oke banget ya, menurut saya oke banget lah. Di sini tuh boleh lah. Nah hasilnya juga nanti bakal seperti itu teman-teman. Jadi hasil anak saya nanti juga akan dicatin sama dia jadi seperti itu. Oh iya biar teman-teman gak lupa ya, di sini buka dari jam 9 sampai jam 7 malam. Jadi teman-teman boleh ke sini, di Jalan Sawosari nomor 2 Salatiga. Jadi posisinya ini dengan Salatiganya kota itu agak menjorok sedikit sih. Jadi belakangnya UKSB kalau nggak salah ya. Nah ini hasil nampan-nampan kayak begini. Dan ternyata di galeri ini dijual teman-teman. Kayak begini ini dijual ya teman-teman. Bukan cuma pajangan untuk galeri asal kita mau tahu aja hasil seperti apa. Tapi barang-barang seperti ini tuh dijual. Dan dijualnya harganya menurut saya pribadi itu nggak begitu murah ya. Menurut saya pribadi mahal. Tapi sesuai dengan yang bikin. Jadi yang bikin ini udah pro, udah bagus. Hasilnya pun bagus. Jadi bukan yang sembarangan ya. Hasilnya bagus teman-teman. Nah ini. Jadi ini lantai 3 ya, lantai terakhir, lantai paling atas yang saya lihat. Wih itu curam banget bos. Makanya tadi saya bilang banget, di tempat ini itu bukan untuk anak-anak ya. Tapi bukan untuk juga orang tua-tua banget. Tapi yang sudah ya antara 20-an lah, kalau orang bilang antara masih muda ya. Sampai umur 40-50-an lah, jadi masih muda. Anak saya misalkan 8 tahun sampai 40-an, 45-50 lah. Nah ini bos cukup worth it ya. Ini pembayarannya pun juga bisa melalui kartu, juga bisa OVO, juga bisa GoPay dan memakai struk teman-teman. Nah ini tadi yang bilang saya macam kayak kubangan ya, kayak kubah ya. Ini kalau sampai duduk di lantai paling atas nih gimana ngasihnya ya. Nah ini hasilnya bos, saya makan iga bakar segala macam nih, harganya sekian ya. Bos boleh tengok-tengok harganya, saya makan 4 orang harganya itu 177.000. Menurut saya worth it banget untuk tempat ini. Jika Anda mencari suasana baru, boleh berkunjung ke tempat ini. Menurut saya oke banget teman-teman. Sip!